kami mempresentasikan, izinkanlah untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu ada nama saya Muhammad Imran Suparna. Saya Ribut Rayanata. Saya Media Trento Panggalamisi. Saya Bima Maulana. Saya Aldi Ramadan. Pengertian mobile programming. Mobile programming adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak atau aplikasi yang dirancang khusus untuk berjalan pada perangkat bergerak seperti smartphone, tablet, dan perangkat wearable lainnya. Hal ini melibatkan pengguna berbagai bahasa pemrograman dan alat untuk menciptakan aplikasi yang dioptimalkan untuk platform mobile termasuk Android dan iOS. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Setiap klinik biasanya masih menggunakan sistem manual dalam pendaftaran pasien baru. Yaitu ada satu klinik merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sering dikunjungi masyarakat. Lalu kedua, proses pendaftaran manual di klinik masih umum dilakukan yang menyebabkan yaitu waktu tunggu yang lama, antrian tidak teratur, resiko penumpukan pasien, dan dengan berkembangnya teknologi digital, klinik perlu beradaptasi agar pelayanan lebih cepat dan efisien. Lalu di sini ada permasalahan yang kita hadapi, yaitu yang pertama antrian panjang saat pendaftaran pasien, dan yang kedua kurangnya sistem informasi yang terintegrasi, kemudian yang ketiga sulitnya pasien mengetahui jadwal dokter secara real time, kemudian yang keempat tidak adanya notifikasi atau reminder jadwal pemeriksaan. Lalu di sini ada fitur-fitur yang kita kembangkan pada aplikasi yang telah kita buat. Yang pertama ada daftar dan booking antrian dari rumah. Lalu yang kedua melihat jadwal praktik dokter. Yang ketiga melihat riwayat kunjungan. Yang keempat notifikasi pengingat jadwal konsultasi. Lalu yang kelima pusat bantuan. Yang keenam profil pasien. Lalu ada dan lain-lain. Di sini ada juga tujuan pengembangan aplikasinya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam proses pendaftaran pasien. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu pasien di klinik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pasien. Dan yang terakhir, keempat, mendukung transformasi digital dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dalam digitalisasi layanan kesehatan merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan di klinik. Dua aplikasi pendaftaran online ini menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah seperti antrian, keterlambatan, dan kurangnya waktu, efisiensi, dan informasi bagi pasien. Dengan adanya sistem ini, klinik dapat memberikan layanan yang lebih cepat, tertera, dan profesional. 4. Pengembangan aplikasi ini juga mendukung upaya klinik dalam membangun kepercayaan dan kepuasan pasien secara berkelanjutan. Selanjutnya kami akan mendemokan suatu program yang telah kami buat. Baik, ini adalah proyek yang telah kami buat, yaitu dengan nama judul Klinik Kelompok 7. Di sini adalah tampilan bagian awal aplikasi kami, yaitu ada login pasien atau daftar pasien. Untuk pertama adalah daftar pasien baru. Lalu di sini isi nama lengkap, yaitu tes. Lalu di sini ada validasi, yaitu email tidak boleh kosong, paspor juga tidak boleh kosong. Di nomor telepon tidak boleh kosong, harus minimal 11 atau 12 karakter. Lalu di tanggal lahir dan alamat. Untuk email, tes@gmail.com. Untuk kata sandinya tes 123. Untuk nomor teleponnya
Lalu di bagian tanggal lahir, untuk alamatnya Depok. Baik, selanjutnya untuk login dilanjut teman saya. Kalau lupa password dulu ya guys. Kita masukin emailnya. Habis itu kita cari akunnya. Nah, kita ketemu nih EW-nya. Habis itu kita balik lagi ya. Kita masukin lagi nih. Terus kita masukin ke PW-nya. Sip, bisa. Setelah dilakukan lupa password dan login oleh teman saya Matthew, lalu di sini saya akan menampilkan dari bagian beranda itu ada fitur layanan utama, yaitu buat janji dan riwayat konsultasi online pengingat obat. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk buat janji. Langsung saja kita klik, dan di sini ada 3 pilihan dalam fitur buat janji, yaitu ada poli umum, poli gigi, dan poli mata. Saya ambil contoh untuk poli gigi. Kita klik, dan di sini terdapat untuk pilih tanggal dan waktu. Contoh kita isikan, pilih tanggal 29, kita klik dan kita pilih waktu. Waktunya itu ada 3 waktu, dari jam 9, jam 10, jam 9, jam 11, jam 13. Kita contoh ambil di waktu jam 11. Konfirmasi, dan di sini ada notif janji temu berhasil dibuat. Terus kita cek ke beranda, balik lagi, dan di sini ada tampilan sebagai janji temu berikutnya, dan bisa dilihat di sini ada keterangannya, pasien, ID janji temu, biaya, status, dan di sini ada panduan dan ada bantuan. Di sini untuk kita klik pada panduan detail janji temu. Nah, di sini ada sebagai berikut kayak instruksinya dari janji temu dan sampai di klinik. Langsung saja kita klik, dan di sini ada bantuan ya. Bantuan di sini hubungi klinik, dan di sini kita bisa untuk hubungi melalui telepon. Lalu kita back, dan di sini juga ada fitur notifikasi yang telah tadi kita membuat janji temu. Sama tampilannya ada rincian seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya fiturnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad, oleh Aldi Ramadan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di profil. Di sini kita bisa menampilkan mulai dari nama, terus email, nomor telepon, tanggal lahir yang di-input dari awal itu yang daftar sebagai pasien yang oleh dilakukan oleh Bima. Di sini saya akan mencoba untuk mencoba fitur edit profil. Untuk mengubahnya, di sini kita akan mengubah nama lengkapnya jadi Aldi. Terus di sini emailnya nggak bisa diubah ya, karena sudah terdaftar untuk login si user. Kita coba nomor teleponnya. Nah, di sini dia akan tampil validasi nomor telepon ini harus 11 angka atau 12 angka. Berarti kalau misalkan dia lebih kecil dari 12 digit, maka dia keluar validasi seperti ini.
lagi stalking siapa Terus misalkan regional satu lanjut. di sini masih tampil karena kelebihan coba. Nah kalau udah maka dia akan tampil notifikasi profil berhasil diperbaharui. Jadi di sini kita akan coba ke pusat bantuan. Di sini bisa di bantuan ini akan ada tutorial-tutorial kayak bagaimana cara membuat janji tamu, cara melihat riwayat janji tamu dan seterusnya. Terus tinggal klik-klik saja di sini, nanti ada tutorialnya. Ya seperti itu. Dan terus di sini juga ada logout, dimana kalau misalkan user ini mencet logout maka dia akan tampil ke tampilan awal, yaitu tampilan login. Oke, yang selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Rio Putra Yonatan. Silakan. Selanjutnya kita kembali ke bagian beranda. Di sini kita akan masuk ke bagian konsultasi online. Nah, ini adalah dokter-dokter untuk pilihan konsultasi online. Di sini dokternya berbeda dengan dokter yang ada di untuk yang buat janji, karena ini dokter online ya. Di sini kita ada banyak fitur. Salah satunya di sini untuk memfilter. Ada dokter umum, hanya mendapatkan dokter umum, dokter anak, dokter jantung, dan ini hanya untuk menyampaikan dokter mata. Lalu di sini kita bisa melihat profil juga. Di sini ada tertulis 8 tahun pengalaman dokter tersebut. Dan ini ada 12 tahun. Dan bagi selanjutnya kita lihat tampilan profil si dokter. Kita lihat profil. Nah, ini adalah profilnya. Pasiennya sudah lebih dari 245 pasien, pengalaman 8 tahun, ratingnya 4,8. Lalu ini keterangan si dokter. Lalu kita pilih jadwal untuk kita booking, misal jam 2 siang. Booking selesai. Nah, ini setelah kita booking, di sini juga kita ada fitur video call. Nah, ini ada fitur video call. Lalu ini fitur chat, kita bisa chat juga. Ini hanya simulasi saja. Lalu ini kita bisa telepon juga. Nah, ini ada tampilan untuk telepon. Nah, tadi saat kita setelah pesan atau booking untuk dokter online ini, dia akan masuk ke bagian notifikasi di sini. Nah, di sini ini kita navigasi ke notifikasi. Notifikasinya adalah notifikasi yang di halaman beranda. Nah, ini adalah booking yang telah berhasil kita buat. Ini keterangannya, tanggal, waktu, video call. Saat kita pencet masuk sesi konsultasi, ini langsung masuk ke video call. Di sini juga kita bisa hapus notifikasi di bagian sini, cuman ini ketutupan. Lalu kita lanjut ke bagian pengingat obat. Nah, ini adalah bagian pengingat obat untuk supaya kita nggak lupa minum obat nih. Kita klik minum. Ini kalau urungkan ini untuk kita kalau nggak sengaja kepencet. Nah, ini balik lagi. Kita juga bisa melihat semua obat yang harus kita minum. Di sini ada 3: paracetamol, amoxicillin, dan vitamin D3. Kita juga bisa menambah obat. Kita tambah obat misalnya pilek, obat flu. Dosisnya 100 mg. Kalau obat di sini misalnya ada 15 obat yang harus kita minum. Frekuensi minum misalnya 2 kali sehari. Kita bisa pilih jamnya juga. Misal jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah, untuk yang kedua ini kita pilih jam 6 sore juga. Yang pas. Nah, ini keterangannya juga bisa di sini. Contohnya
diminum setelah makan ya. Kita coba diminum makan. Nah, kalau udah kita di sini checklist di sini ketutupan juga nih. Ada checklist di sini. Nah, kalau checklist maka obat flu yang tadi kita buat akan langsung masuk di sini. Di sini pilihannya juga ada, bisa edit obat, lalu binat riwayat konsumsi. Nah, di sini belum kita klik minum kan. Lalu coba kita klik minum ya. Di sini jam sore nih, tadi kita jam 5 sore, jam 5 sore. Coba kita klik minum. Nah, ini kita basi minum, maka akan otomatis masuk ke halaman riwayat. Di sini yang jam 5:05 ini sudah diceklis ya, karena kita sudah klik minum. Lalu untuk yang jam 6 sore masih silang karena kita belum klik minum. Nah, di sini juga sisa obat akan otomatis berkurang 1 dari yang hasil 15. Nah, ini salah satu fitur yang kita buat juga di sini agar pasien tidak lupa minum obat. Ini adalah, kalau yang merah seperti ini berarti ini jadwalnya untuk besok nih, jam 8 pagi, karena sekarang udah jam 4 sore juga, jam 8 pagi. Oke, di sini ada obat aktifnya, ada 4 nih, bisa dilihat di sini. Ada paracetamol, amoxicillin, vitamin D3 dan flu. Ada 4. Hari ini ada 4 yang harus diminum. Kepatuhan 50% karena masih ada yang belum diminum tadi. Lalu itu saja dari project yang telah kelompok kami buat. Di sini kita langsung pencet logout saja, logout. Nah, akan masuk ke bagian halaman welcome yang ada di sini. Welcome underscore screen. Nah, di sini ada, bisa kita masuk lagi. Nah, otomatis masuk lagi. Lalu daftar ulang, ya daftar lagi. Sudah, itu saja. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 7 dari kelas 19 4B01. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.